Nah, ini sudah ada gambarnya. Yang ditanyakan, tentukan panjang rusuk X pada gambar tersebut. Kita perhatikan gambarnya. Ini yang diketahuinya ada 2 rusuk dan 1 sudut. Yang ditanyakan adalah panjang rusuk X-nya. Kita perhatikan, apakah sudutnya diapit atau tidak? Jawabannya diapit. Jadi yang kita gunakan di sini adalah aturan sinus atau kosinus. Kita gunakan aturan kosinus. Nah, bagaimana kalau ini tidak ada titik sudutnya? Nah, sebenarnya kalian tinggal pahami saja untuk aturan kosinus. Ini sama ya. Jadi jika yang diketahuinya sudut yang di sini, maka otomatis dengan yang di hadapannya. Nah, jadi X ini untuk rumus kosinus dikuadratkan ya. Jadi X kuadrat ini sama dengan panjang sisi yang lainnya dijumlahkan dan dikuadratkan, itu jelas 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 2 rusuk yang barusan, 2 kali 7 kali 8 dikalikan kosinus sudut yang di hadapan X nya, yaitu 120 derajat. Nah, kalau dituliskan tadi seperti ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Nah, kalau tidak ada sudutnya, berarti kalian harus dipahaminya seperti ini. Panjang rusuk X itu selalu dengan yang sudut di hadapannya, dan yang dijumlahkan itu adalah panjang rusuk yang lainnya, seperti yang sudah ditulis ini. Jadi X kuadrat itu sama dengan 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurangi 2 kali 7 kali 8 dikalikan kosinus sudut yang di hadapan X nya, yaitu 120 derajat. Nah, tinggal kita cari nilainya. X kuadrat sama dengan 7 kuadrat itu adalah 49 ditambah 8 kuadrat 64 dikurangi 2 kali 7 kali 8 hasilnya adalah 112 dikalikan kosinus 120 derajat. Nah, di sini kosinus 120 derajat berarti itu ada di kuadran 2. Maka kita harus cari terlebih dahulu. Kosinus 120. Kuadran 2 untuk kosinus positif atau negatif? Negatif ya. Jadi kita ubah negatif cos untuk kuadran 2 180 derajat dikurangi theta. Kita cari tetanya. Min cos 180 derajat dikurangi berapa? Agar hasilnya jadi 120. Jadi kita kurangi 60 derajat. Maka cos 120 ini sama dengan negatif cos tetanya tadi 60 derajat. Berapa nilai kosinus 60? 1/2. Jadi kosinus 120 ini adalah negatif 1/2. Kita masukkan ke sini. X kuadrat sama dengan, ini kita jumlahkan atau nanti saja? Kita langsung nanti saja ya. 49 ditambah 64 dikurangi 112 dikalikan negatif 1/2. Nah, hati-hati dalam menghitung. Ada perkalian, ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Yang kalian dahulukan adalah perkalian. Maka kalian dahulukan negatif 112 dikalikan negatif 1/2. Nah, kita jumlahkan. Hasilnya, ini karena X-nya kuadrat, berarti untuk mencari X-nya kita harus mengakarkan. Jadi X ini adalah akar 49 ditambah 64, yaitu 113, negatif 112 dikalikan negatif setengah. Ini kan negatif kali negatif jadi positif ya. Nah, tinggal dikalikan setengah berarti 56. Tinggal dijumlahkan.
maka X-nya sama dengan akar 169. Akar 169 ini dapat berapa? Ini sama dengan 13 kali 13 ya, jadi X-nya adalah 13 cm. Nah, kita dapatkan nilai X-nya. Yang terakhir untuk nomor 4, nah ini tidak ada gambarnya, berarti kita harus buat ilustrasinya dulu. Pada segitiga PQR diketahui kosinus sudut PRQ adalah 29/56. P-nya 4 cm, Q-nya 7 cm. Yang ditanyakan, tentukan panjang rusuk R. Kita coba buat dulu gambarnya. Misalkan P-nya di sini, PQR. Nah, P ini berarti ini sama dengan QR ya, karena ada di hadapan P. Nah, di sini kan. Jadi ini adalah 4 cm. Kemudian untuk Q-nya ini ada di PR ya. Ini kan Q-nya berarti di hadapannya, ini 7 cm. Yang ditanyakan adalah R-nya, berarti di sini. Kita tulis aja X. Nah, ini ya yang kita cari. Kemudian yang diketahui di sini adalah nilai cos-nya, ini sudah ada. Nilai cos dari sudut PRQ berarti ini. Nah, kan di tengah-tengahnya yang diapitnya ini R ya, jadi yang diketahuinya ada di sudut R. Kosinusnya 29/56. Kita lihat terlebih dahulu, apakah sudut R ini diapit oleh kedua rusuknya atau tidak? Jawabannya diapit, jadi kita gunakan aturan kosinus kalau diapit, kalau tidak aturan sinus. Seperti yang tadi, kita buat rumusnya. X ini berarti dengan sudut yang di hadapannya yaitu R. Kita buat X kuadrat sama dengan, kita tulis yang dua rusuk yang diketahuinya, 4 kuadrat ditambah 7 kuadrat, maka ini juga dikurangi 2 kali 4 kali 7. Dikalikan lagi kosinus R. Nah, kita langsung masukkan nilainya. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat adalah 16 ditambah 7 kuadrat 49 dikurangi 2 kali 4 kali 7 56 dikalikan cos R nya ini kan tadi udah ya 29/56. Tinggal dicari X kuadrat sama dengan, kalikan terlebih dahulu baru dijumlahkan. Nah, jadi kita dahulukan yang ini. Negatif 56 dikali 29 dibagi 56. Kita bisa mencoret ya. 56 dengan 56, berarti sisanya negatif 29. Yang ini kita jumlahkan. 16 ditambah 49 yaitu 65 dikurangi 29. Jadi X ini sama dengan akar 36. Akar 36 nilainya adalah 6. Maka X-nya adalah 6 cm. Nah, jika kalian masih merasa belum paham dengan contoh-contoh soalnya, silahkan diulangi lagi video pembelajarannya. Sekedar tambahan, jika kalian menemukan bentuk akar seperti ini, kan kalau tadi akar 169 ini kan gampang, sudah bisa kita dapatkan hasilnya 13 kali 13 atau hasilnya 13. Terus barusan akar 36 ini sama halnya dengan 6 kali 6 yang hasilnya jadi 6. Jika kalian menemukan seperti ini, misalkan akar 27, nah ini kan tidak ada perkalian yang sama angkanya, maka solusinya kita kalikan yang salah satunya bisa dikeluarkan. Contohnya untuk 27 ini kan sama seperti 9 kali 3, yang bisa dikeluarkan adalah angka 9-nya. Jadi kita keluarkan salah satunya. 9 itu akar 9 itu adalah 3,
Maka untuk akar 27 ini jadi 3 akar 3. Contoh lainnya, akar 32. Ini kan tidak ada. Jadi kita kalikan seperti yang barusan, berapa kali berapa, tapi yang salah satunya bisa dikeluarkan. Misal 16 kali 2. 16 kali 2 kan 32. Yang 16-nya ini bisa dikeluarkan. Jadi hasilnya adalah 4 akar 2.